Kalau ada pawang hujan, itu berarti dia berkomunikasi dan melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa membuat hujan turun apa tidak turun. Subjeknya hujan ini siapa? Dulu kan ada dewa hujan, dewa angin, dewa laut, segala macam. Saya kan tidak kenal dewa. Saya kan kenalnya manusia, ulama, nabi, khulafaur rasyidin, malaikat, Allah, jin gitu ya. Kalau dewa saya tidak kenal. Saya tidak bisa mempawai hujan, saya cuma memohon kepada Allah. Nah, Allah yang mengatur birokrasi sistem otoritas atas hujan itu gitu loh. Hujan kan bukan musuhmu. Kebetulan tidak cocok sama keperluanmu. Ya. Mbah, ini ada pertanyaan resmi. Dan tolong dijawab dengan resmi juga. Oke. Janjane pawang udan niku napa to, Mbah? Pripun to? Kok tanya pawang hujan memang ada apa? Ah ya kemarin niku sing do balapan teng dalan niku do kudanan niku. Oh, padahal sudah ada pawangnya. Ah, nggih. Terus hujannya tetap turun. Nggih, niku jane pripun to pawang udan niku? Apa Anda menganggap saya pakar pawang hujan? Ora toh? Mboten. Ya. Mboten kula harus resmi mengatakan bahwa saya tidak punya kepakaran apapun mengenai hujan, mau turun apa berhenti gitu ya. Saya tidak punya kepakaran. Jelas kita pengen mirengke Mbah Nun pendapat resmi. Manusia itu pakai nalarnya sederhana gini loh. Jadi pawang itu adalah subjek atau seseorang atau satu pihak yang berkuasa mengendalikan sesuatu hal. Kan gitu kan. Jadi pembalap itu adalah pawang bagi motornya. Ya. Kalau Anda angon bebek, Anda adalah pawang pawang bebek. Nah, sekarang yang dipawangi itu adalah hujan. Nah, sekarang harus kita breakdown nih, hujan nih dari mana? Hujan itu kan peristiwa fisikanya jelas ya. Tapi kan di dalam agama itu ada sholat minta hujan, ada sholat menghentikan hujan. Itu kan berarti kan ada yang berurusan soal hujan ini. Itu bisa Tuhan langsung, bisa wakil-wakil Tuhan untuk urusan yang menyangkut hujan, atau juga inisiatif dari makhluk-makhluk Allah, entah jin entah manusia. Dan misalnya ada orang yang mencoba mempawangi hujan, itu sebenarnya yang terjadi adalah kenapa pakai lombok merah, misalnya pakai soto. Itu pesennya yang dulu punya kekuasaan terhadap hujan. Jadi siapa saja yang menancapkan soto dan beberapa properti lainnya, itu berarti ngomong matur kepada yang berkuasa atas hujan, tolong anak cucu saya yang sedang balapan ini jangan diganggu oleh hujan. Nah, terus nanti kalau dia berkenan atas permintaan ini, maka terus hujan tidak turun. Itu berarti ada subjek yang mempawangi hujan, bukan pawangnya. Pawangnya cuma meminta kepada yang, kalau bahasa kuno ya, dewa hujan. Kan ada dewa angin, dewa hujan. Kayak misalnya Merapi meletus itu kan ada yang mengendalikan peta di sekitar Gunung Merapi misalnya. Ini saya tidak ngomong bahwa ini pengetahuan, enggak. Ini yang pernah kita dengar, kita coba breakdown secara akademis gitu ya. Terus ada yang mengendalikan lahar Merapi. Ada Mbah Petro, ada Kiai Giringsing segala macam ya kalau Gunung Merapi meletus. Karena saya kan aktivis Merapi ya. Karena saya ini kan Sardi. Penasihat Sardi gitu ya. Kalau ada pawang hujan, itu berarti dia berkomunikasi dan melakukan permohonan atau tawar-menawar atau perundingan dengan yang bisa membuat hujan turun apa tidak turun. Nah, saya pernah pentas dengan Kiai Kanjeng di Taman Mini. Itu musim hujan, pas tahun baru. Tahun baru kan biasanya musim hujan ya. Nah, kami pentas sama Soneta Pak Haji Ramai Rama. Pak Haji Ramai Rama dengan sonetanya dibikinkan panggung dengan payonnya. Terus di depan panggung ini ada panggung tambahan di depan tapi tanpa payon, tanpa terbuka gitu. Terbuka. Nah, yang terjadi adalah hujannya itu miring. Jadi yang Pak Haji Ramai Rama dan Soneta itu bahasa kuyup, kita Kiai Kanjeng enggak kena air. Ya sebabnya apa ya? Karena hujannya miring. Jatuhnya miring gitu. Sehingga kemudian pawangnya Taman Mini itu malamnya datang ke saya dan kagum kepada saya dan minta maaf, tidak bilang sama saya soal kepawangannya segala macam. Saya bilang saya tidak tahu apa-apa. Saya itu datang dengan Kiai Kanjeng dengan hati tulus, semangat melayani umat, melayani masyarakat pada tahun baru. Dan saya yang old and new-nya kan upacaranya saya, dan itu di depan panggung. Sementara yang di dalam panggung ini kena hujan. Gitu ya. Saya tidak tahu apa-apa mengenai pawang hujan. Saya cuma hadir sebagai orang yang polos-polos saja kan gitu. Jadi jangan pernah mengatakan saya ini mengerti bagaimana menunda atau memindah potensi hujan itu ya. Ketika saya mantu temannya Pak Tup namanya
Noe Sabrang, resepsi di Monjali ya. Itu sejak menjelang sore itu awan sudah menggelapkan kota Jogja. Dan ketika maghrib itu sudah menetes-tetes gerimis itu di tempat Sabrang resepsi nikah itu. Kemudian saya adzan. Nah itu saksinya Joko Kanto, Mbak Via, Nevi Budian teman-teman. Saya adzan tok dengan harapan Allah sayang sama anak saya supaya resepsinya aman itu, tidak terjun. Saya adzan kemudian air itu bergerak menyingkir dari wilayah itu. Kemudian hujan deras di semua tempat di sekeliling Monjali itu, kecuali di Monjali. Di Monjali tidak turun hujan, bahkan tidak turun gerimis. Bahkan Joko Kanto sama Nevi waktu itu latihan fragmen di atas, di bagian atas, itu ngelihat di kolam itu air menyingkir, gitu ya. Terus mereka menyimpulkan saya pawang hujan. Jadi seolah-olah ada yang memanage, ada yang mendistribusikan, ada semacam on off knob gitu ya. Sebelah sini turun, sebelah sini turun, sini enggak gitu loh. Ya, itu berarti ada subjeknya tuh. Nah subjeknya hujan ini siapa? Dulu kan ada dewa hujan, dewa angin, dewa laut, segala macam. Saya kan nggak kenal dewa. Saya kan kenalnya manusia, ulama, nabi, khulafaur rasyidin, malaikat, Allah, jin gitu ya. Kalau dewa saya nggak kenal. Dewa itu apa? Itu jenis manusia apa jenis malaikat? Saya nggak punya rumusnya. Dan saya nggak tahu. Jadi saya tidak mengecam. Saya tidak mengerti soal dewa. Sehingga ketika saya juga disimpulkan orang termasuk pegawai-pegawai Monjali bahwa saya bisa memawangi hujan, ya enggak, saya enggak bisa memawangi hujan, saya cuma memohon kepada Allah. Nah, Allah yang mengatur birokrasi sistem otoritas atas hujan itu gitu loh. Entah bagaimana ceritanya saya juga enggak tahu. Pokoknya faktanya tidak hujan. Sehingga saya juga tidak lantas madeg pawang, saya tidak lantas mendirikan biro pawang hujan terus saya yang mengerjakan sehingga Mandalika menyewa saya. Ya enggak mau juga, saya enggak berani jamin gitu loh. Hujan tidak hujan itu kan urusan yang di luar kekuasaan saya gitu ya. Nah, kalau ada orang berani pawang hujan berarti dia adalah stafnya entah malaikat, entah siapa kan gitu. Saya kan bukan sama sekali. Saya itu hanya orang yang lemah, orang yang mengemis kepada Allah kan gitu kan. Kemudian terjadi apa tidak kan monggo terserah Allah, karena Allah itu sesuatu yang mudah bagi Allah. Mau hujan, mau enggak hujan, mau gunung meletus, mau tidak, mau tsunami itu bagi Allah kan cuman kalah mungkin bil basar, itu hanya sekejapan mata. Set ngene tadi gitu ya. Nah, kan Allah yang berkuasa. Nah, Allah ini birokrasinya bagaimana saya tidak tahu. Yang pernah saya dengar kayak gitu. Jadi ada memang pembagian tugas di antara para malaikat dan staf-stafnya. Malaikat itu menurut saya bukan makhluk. Malaikat itu adalah jabatan. Jadi orang atau makhluk Allah yang ditugasi Allah untuk menjadi tangan panjang dari kekuasaan Allah. Maka disebut malaikah, tool of authority of Allah gitu loh. Jadi tangan panjang dari kekuasaan Allah itu malaikat gitu ya. Bukan makhluk dengan gen seperti manusia apa jin gitu ya. Ya, tapi dia itu karena berupa apa malaikat kan dalam sejarah Islam dan agama-agama kita tahu bahwa malaikat bisa menjadi apa saja. Bisa datang menjadi orang tua, bisa datang sebagai anak kecil, bisa. Jadi enggak tahu itu kita semua enggak bisa mempelajari kan, enggak ada bahannya, enggak ada fakultasnya, enggak ada kampusnya juga gitu ya. Jadi saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya mengerti apa-apa mengenai kepawangan hujan. Tapi peristiwanya pasti seperti itu. Pasti ada yang berkuasa atas hujan. Apa kekuasaannya itu langsung apa tidak langsung? Apakah dia bawahannya dari yang penguasa beneran apa tidak? Kita tidak tahu. Kita bisanya memohon. Ya. Jadi ini resmi ya. Jadi saya tidak mengatakan, wah ini gagal. Ternyata hujan seperempat jam. Saya tidak bilang gagal. Saya tidak ngerti apa jenisnya dialektika vertikalnya ngerti kok saya tidak ngerti asal usulnya bagaimana, memohonnya kepada siapa, terus pakai apa ubur rampe atau pakai properti kepawangan pakai apa saya juga tidak tahu gitu ya. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa soal itu kecuali mencoba menjelaskan secara nalar bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini pasti ada pelakunya, ada subjeknya. Nah, Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu maha mengerjakan apa yang dia mau. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mengakses kepada faal tadi itu kan gitu masalahnya. Nah itu kita nggak bisa. Kiai Kanjeng sendiri mengalami berkali-kali toh. Hujan ndak hujan. Bahkan Allah dan stafnya berkuasa atas genset meledak. Terus Kiai Kanjeng peteng dedet. Ya. Dan itu malah jadi berkah, Pak. Iya. Jadi kita mengalami lampu mati di alun-alun Blora, di Karanganyar, lampu mati, sound mati.
Tapi Kiai Kanjeng saya alhamdulillah tidak pernah berhenti. Begitu lampu mati saya tinggal switch, saya tinggal merubah konsepnya. Dan kita terus saya masih ingat tuh di lapangan Magetan itu kita nggak berhenti sedetik pun. Begitu di Pabelan kiainya pidato, lampu mati, sound mati. Terus kiainya kan bingung. Terus aku mencolot, saya loncat ke panggung, terus saya ganti dia. Terus saya omong-omongan sama, ya untung saya pernah ikut-ikut teater gitu ya. Jadi saya ngomongnya juga diatur. Terus di Malang, di Malang tuh Gondang Legi, sepanjang pementasan itu sound tidak jalan. Bayangin tenggorokan saya, Jijit dan teman-teman Kiai Kanjeng nyanyi segala macam, tapi tetap jalan. Ketika di alun-alun Pekalongan hujan luar biasa deras, tetap jalan. Kan filosofinya sederhana loh. Sama hujan kok marah? Hujan kan bukan musuhmu. Kebetulan tidak cocok sama keperluanmu. Dan siapa yang memang yang mengharuskan segala sesuatu itu cocok sama keperluanmu? Kan tidak ada. Itu kan semua ada penguasanya. Penguasa atas waktu, penguasa atas ruang, penguasa atas momentum, penguasa atas barang, penguasa atas segala macam yang ada di dalam suatu peristiwa gitu. Jadi monggo kalau Anda mau bikin racing motor, Anda mau bikin acara di alun-alun, Anda mau mengeluhnya ke siapa, mau sambatnya ke siapa, mau pesan soal hujan ke siapa, silakan berpikir sendiri gitu loh. Gitu ya. Tapi saya bukan pawang hujan. bahkan hujan memawangi saya, begitu turun saya minggir gitu kan. Terus berlindung di depan toko-toko kan gitu kan. Jadi hujannya yang menentukan saya, bukan saya menentukan hujan. Kalau malah kemudian nih pas apa acara teng Majapahit Trawulan Mas, Simbah ambil bahasa yang keberapa itu, malah justru hujan itu malah jadi lebih nikmat rasanya. Dan ingat nggak, tidak hujan, begitu saya naik panggung hujan lu kok leren hujannya kan gitu kan, kok berhenti hujannya, hujan dong kan gitu kan, terus hujan deras, terus kita selawatan yang ada gambarnya itu, wah terus gini-gini semua, di lapangan Mojopahit itu ya, di depan keraton Mojopahit itu. Jadi itu bukan menghalangi hujan, meminta hujan. Yo kok leren rek udane rek, wah kurang susu iki aja udan terus. Jadi semua yang selawatan tuh bahasa kuyup, dan itu membuat kita jadi lebih mesra gitu kan. Lebih nikmat rasanya. Gitu. Seolah-olah alam ikut Allah merestui kan gitu. Seolah-olah ya tidak benar-benar, wallahu alam benernya itu nggak tahu gitu ya. Kira-kira gitu ya, Mas Helmi soal hujan ya. Ada pertanyaan lagi? Ini resmi ya? Resmi. Bahwa saya bukan pawang hujan, saya mencoba menalar atau mempetakan secara pikiran pemetaan yang menyangkut hujan turun apa tidak, cuman gitu.